Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sadiqul wa'dil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal mustami'in al-kiram wal mustami'at. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam bab kesalahan-kesalahan orang siam, ya, kesalahan-kesalahan orang yang siam. Ikhwatul iman, perlu ditandaskan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa membuat-buat dalam urusan kami ini, yakni agama yang tidak termasuk bagian darinya, ia tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwatul iman, termasuk dari kesalahan-kesalahan orang yang siam adalah yang pertama, berhenti sahur, ya. Berhenti sahur ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah. Ada beberapa orang yang ketika mendengar muadzin mengumandangkan adzan, yakni mengumandangkan adzan baru memulai sahur, mereka berkata bahwa hal itu diperbolehkan hingga muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah. Nah, saat itu makan dan minum barulah dilarang, katanya. Tentunya hal ini memerlukan dalil yang kuat. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan hal-hal seperti ini, itu tidak ada dalil yang menunjukkan. Ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Barang siapa membuat-buat dalam urusan kami ini agama yang tidak termasuk bagian darinya, ia tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kami ulangi lagi, ya. Ada beberapa orang yang ketika mendengar muadzin mengumandangkan adzan baru memulai sahur, mereka berkata bahwa hal itu diperbolehkan hingga muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, barulah berhenti. Hal semacam ini tidak berlandaskan dalil yang kuat. Nas Al-Quran dan Sunnah Nabawi menentukan batas imsak, yaitu ketika telah jelas antara benang putih dan benang hitam saat fajar. Ini nas Quran, nas hadis yang menentukan batas imsak secara jelas, yakni ketika telah jelas antara benang putih kemudian benang hitam saat fajar. Ketika itu semua orang harus meninggalkan makan dan minum. Inilah yang benar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Al-Baqarah 187. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, maka makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Riwayat Imam Bukhari. Ia adalah, yakni Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta dan baru mengumandangkan adzan saat dikatakan kepadanya. Ini adalah Ibnu Ummi Maktum. Sudah subuh. Berarti adzan Ibnu Ummi Maktum. Berdasarkan ayat dan hadis di atas telah jelas bahwa batas imsak, ya, batas imsak adalah ketika terbit fajar atau fajar terbit, dan adzan memberitahukan hal itu. Ketika muadzin mulai mengumandangkan adzan, saat itu sudah masuk waktu imsak.
Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua adalah menyegerakan sahur. Nah, menyegerakan sahur bisa melewatkan banyak sekali pahala. Ini hati-hati. Menyegerakan sahur bisa melewatkan banyak sekali pahala. Sebab apa? Sebab sunnahnya adalah mengakhirkan sahur agar mendapatkan pahala karena meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas berkata, kami sahur bersama Nabi, kata Anas. Setelah itu beliau menunaikan sholat. Aku bertanya, berapa lama jeda waktu antara adzan dan sahur? Zaid menjawab, seukuran lama bacaan 50 ayat. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Lah, mustami'in al-kiram, minum dengan sengaja saat adzan subuh ini juga termasuk kesalahan. Minum dengan sengaja saat adzan subuh. Hal lain yang berkenaan dengan kesalahan dalam siam adalah sengaja minum di saat adzan subuh seperti yang dilakukan sebagian orang. Ya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Sesaat sebelum adzan, ia hanya duduk diam, santai-santai. Kemudian setelah muadzin mengumandangkan adzan, ia segera mengambil air lalu minum. Ketika diingatkan, ia mengatakan, saya masih boleh makan dan minum hingga adzan selesai dikumandangkan, katanya. Ini termasuk perbuatan yang salah. Padahal tindakannya itu telah merusak siamnya. Terlebih lagi bila muadzin jeli dalam mengumandangkan adzan tepat waktu. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan waktu imsak saat waktu subuh tiba, seperti firman-Nya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, maka makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata hingga dari hadis tersebut yang disebut dalam ayat dan hadis juga ada hingga, adalah sebagai pembatas. Maksudnya kalian boleh makan dan minum hingga waktu subuh. Hanya saja ada satu hal yang perlu dijelaskan dalam hal ini, yaitu seorang yang hendak bersiam boleh meminum minuman yang ada di tangannya bila muadzin mengumandangkan adzan saat gelas masih berada di tangan. Saat gelas masih berada di tangan. Ini berdasarkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bila salah seorang dari kalian mendengar adzan sementara itu gelas masih ada di tangannya, janganlah ia meletakkan gelas itu hingga ia menuntaskan keperluannya. Diriwayatkan Imam Abu Dawud. Sebagian tambahan atau untuk tambahan, orang yang hendak bersiam masih diperbolehkan makan dan minum setelah adzan jika muadzin mengumandangkan adzan sebelum fajar. Adzan ini tidak dianggap sah sehingga tidak dapat mengharamkan apapun yang dihalalkan Allah saat berbuka. Di samping itu juga tidak boleh memulai sholat subuh berdasarkan adzan tersebut karena dikumandangkan sebelum waktunya. Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan bila muadzin mengumandangkan adzan sebelum fajar seperti yang dilakukan Bilal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang masih boleh makan dan minum sesaat setelah itu. Itu dalam Majmu' Fatawa. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa adzan sholat fajar kadang dikumandangkan setelah terbit fajar atau sebelumnya. Jika dikumandangkan setelah terbit fajar, semua orang harus segera berhenti makan dan minum seketika mendengar adzan tersebut. Seketika mendengar adzan tersebut. Karena Nabi bersabda, sungguh Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, maka makan dan minumlah hingga kalian mendengar adzan Ibnu Maktum. Sungguh ia tidak mengumandangkan adzan hingga terbit fajar. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Anda tahu bahwa seseorang muadzin baru akan mengumandangkan adzan bila fajar,
telah terbit maka Anda harus berhenti makan dan minum seketika mendengar adzan yang ia dikumandangkan. Penjelasan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah, seorang mukmin wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan siam seperti minum dan lainnya ketika sudah terbit fajar, dan siam yang dilakukan adalah siam wajib seperti siam Ramadan, nadar dan kafarat. Ini berdasarkan firman Allah, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ketika seseorang mendengar adzan dan ia tahu bahwa adzan tersebut adalah adzan subuh, maka ia harus berhenti makan dan minum. Sementara itu, bila seseorang muadzin kadang mengumandangkan adzan sebelum terbit fajar atau setelahnya, maka lebih baik dan lebih hati-hati bagi seseorang untuk berhenti makan dan minum saat mendengar adzan. Namun tidak apa-apa jika yang bersangkutan masih makan dan minum saat adzan karena tidak tahu terbitnya fajar. Nih, sebagaimana diketahui bahwa orang yang berada di perkotaan cenderung kesulitan untuk bisa mengetahui fajar terbit dengan mata. Meski demikian, ia diharuskan bersandar pada adzan atau jadwal yang menentukan batas waktu terbit fajar dengan jam dan menit yang telah ditentukan demi mempraktekkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan sesuatu yang meragukan dan beralihlah pada sesuatu yang tidak meragukan. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan dan beralihlah pada sesuatu yang tidak meragukan. Dan sabda beliau, barang siapa menjaga diri dari syubhat-syubhat, ia telah membebaskan agama dan harga dirinya. Ini dalam fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Yang berikutnya, mengumandangkan adzan subuh lebih awal. Ini juga termasuk kesalahan. Sebagian muadzin ada yang sengaja, sebagian muadzin ada yang sengaja mengumandangkan adzan subuh sesaat sebelum waktunya dengan dalih untuk kehati-hatian dalam beribadah. Padahal tindakan ini sangatlah buruk. Tindakan ini sangatlah buruk. Kami ulangi lagi. Sebagian muadzin ada yang sengaja mengumandangkan adzan subuh sesaat sebelum waktunya dengan dalih untuk kehati-hatian dalam beribadah. Padahal apa ikhwatul iman? Tindakan ini sangatlah buruk. Karenanya mereka tidak layak menyandang sifat yang diberikan Nabi untuk para muadzin melalui sabda beliau, muadzin itu terpercaya. Tidak layak kan? Ini. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, salah satu termasuk perkara bid'ah mungkar adalah mengumandangkan adzan kedua. Mengumandangkan adzan kedua pada sepertiga jam sebelum subuh di bulan Ramadan dan mematikan lampu sebagai tanda sudah tidak boleh makan dan minum bagi yang ingin berpuasa. Orang yang mengada-adakan hal ini beralasan bahwa hal tersebut untuk kehati-hatian dalam beribadah dan hanyalah segelintir orang saja yang mengetahui hal itu. Lah, anggapan tersebut ikhwatul iman, anggapan tersebut menyebabkan mereka mengumandangkan adzan beberapa saat sebelum matahari terbenam agar waktu berbuka benar-benar tepat seperti yang mereka kira. Mereka pun menunda berbuka, menyegerakan sahur dan menyalahi sunnah. Menunda berbuka, menyegerakan sahur. Ini kan persoalan yang kebalik, menyalahi sunnah. Karena itu kebaikan mereka sedikit, sedangkan keburukan yang terdapat dalam diri mereka banyak sekali. Hanya kepada Allah saja kita semua memohon pertolongan. Ini penjelasan Ibnu Hajar dalam kitabnya Syarah Bukhari Fathul Bari. Sisi negatif mendahulukan adzan sebelum waktunya, di samping menyalahi sunnah, ialah seorang muslim akan menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan Allah, juga melaksanakan sunnah qabliyah fajar sebelum waktunya. Ini ikhwatul iman. Mustami'in al-kiram wal mustami'at rahimakumullah.
Kemudian yang berikutnya adalah poin yang kelima. Yakni merasa bersalah karena makan atau minum secara tidak sengaja. Ini juga termasuk perkara yang salah, ikhwatul iman. Sebagian orang sangat merasa bersalah ketika teringat makan atau minum secara tidak sengaja atau lupa saat bersiam dan ragu apakah siamnya sah, padahal mereka sedikit pun tidak berdosa dan puasanya tetap sah. Insyaallah. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza nasiya ahadukum fa akala wa syariba falyutimma saumahu fa innama atma'ullah wa saqah." Jika salah seorang dari kalian lupa lalu makan dan minum, hendaklah ia meneruskan puasanya, karena sesungguhnya Allah memberinya makan dan minum. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara makan dan minum sedikit maupun banyak. Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini menunjukkan kasih sayang Allah terhadap hamba. Kemudian yang Allah berikan kepada mereka menghilangkan beban berat dan kesalahan dari mereka. Ini dalam kitab Fathul Bari dijelaskan oleh beliau. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah memberikan penjelasan. Ya. Barang siapa makan atau minum karena lupa saat siam, siamnya tetap sah. Hanya saja ketika teringat sedang siam, seketika itu juga ia harus berhenti. Bahkan ketika ada makanan atau minuman di mulut, ia harus memuntahkannya. Dalil bahwa siamnya sempurna adalah sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Jika salah seorang dari kalian lupa lalu makan dan minum, hendaklah ia meneruskan siamnya karena sesungguhnya Allah memberinya makan dan minum." Lupa tidak membuat seseorang mendapat hukuman atas perbuatan terlarang yang dilakukan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana." Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Dalam surat Baqarah 286. Kemudian Allah berfirman, "Aku telah melakukannya." Ini poin yang keenam. Tidak mengingatkan orang yang makan atau minum karena lupa. Nah, kesalahan lain yang terkait dengan siam puasa adalah membiarkan orang yang makan atau minum karena lupa hingga usai. Tindakan ini dilakukan sebagian orang karena mengira jika diingatkan pasti menghalangi yang bersangkutan untuk mendapatkan rizki yang diberikan Allah. Ini jelas anggapan yang salah. Ia tidak merasa bahwa dengan tidak mengingatkannya berarti ia telah melakukan suatu kemungkaran dan mengakui kemungkaran atas ketidaktahuan yang bersangkutan. Syekh bin Baz rahimahullah memberikan penjelasan. Ya. Barang siapa melihat seorang muslim sedang minum dan makan di siang hari Ramadan atau melakukan hal-hal lain yang membatalkan siam, ia wajib mengingkarinya. Karena memperlihatkan tindakan seperti itu, yakni makan dan minum di siang hari Ramadan, adalah sebuah kemungkaran meski yang bersangkutan mendapat udzur. Tujuannya ialah agar orang tidak gegabah mempertontonkan tindakan-tindakan yang dilarang Allah seperti berbuka di siang hari Ramadan dengan alasan lupa. Jika ada seseorang memperlihatkan hal itu dan pengakuannya benar bahwa ia memang lupa, maka ia tidak wajib mengqadha siam. Nabi SAW bersabda, barang siapa lupa tengah siam lalu makan dan minum, hendaklah ia meneruskan siamnya, karena sesungguhnya Allah memberinya makan dan minum. Muttafaqun alaih. Seperti itu juga musafir, ia tidak boleh terang-terangan melakukan hal-hal yang membatalkan siam. Ini juga bagi musafir, tidak boleh terang-terangan. Di antara orang-orang yang bermukim,
yang tidak mengetahui kondisinya yang sedang bepergian. Nah, misalkan kumpul kan tidak tahu. Ia harus menutupi hal itu agar tidak dituduh melakukan hal yang diharamkan Allah. Di samping agar tidak menyeret orang lain melakukan hal serupa. Demikian pula dengan orang-orang kafir. Mereka tidak boleh makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan siam di tempat umum di kalangan kaum muslimin. Demi menutup pintu kelalaian dalam hal ini. Di samping karena mereka juga dilarang memperlihatkan simbol-simbol keagamaan mereka yang batil di tengah-tengah kaum muslimin. Hanya Allah yang berkenan memberi pertolongan. Syekh Ibnu Utsaimin pun juga menjelaskan, berkenaan dengan orang yang melihat orang lain yang sedang makan atau minum ketika siang hari di bulan Ramadan. Berkenaan dengan orang yang melihat orang lain yang sedang makan atau minum ketika siang hari bulan Ramadan karena lupa, ia wajib mengingatkannya karena tindakan tersebut termasuk mengubah kemungkaran. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika dha'ful iman." Barang siapa melihat suatu kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Dan jika tidak mampu, maka dengan hati. Dan itulah selemah-lemah iman. Dan tidak diragukan lagi bahwa makan dan minumnya seorang yang sedang bersiam termasuk sebuah kemungkaran. Hanya saja yang bersangkutan mendapat pengecualian karena lupa. Sebab orang lupa tidak mendapatkan hukuman. Adapun orang yang melihatnya tidak memiliki satu pun alasan untuk tidak mengingkari perbuatan tersebut. Berkenaan dengan hal ini, Syekh Ibnu Jibrin memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang menyatakan tidak perlu mengingatkan yang bersangkutan beralasan agar tidak memutuskan makanan dan minuman yang Allah berikan kepadanya. Menurut pendapat yang paling kuat, yang bersangkutan harus diingatkan karena Anda berkewajiban mengingatkan hal itu. Di samping hal itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu juga bila yang bersangkutan melakukan hal-hal lain yang membatalkan siam selain makan dan minum karena dikiaskan pada hal tersebut. Kemudian menunda adzan maghrib. Menunda adzan maghrib. Beberapa muadzin di bulan Ramadan baru mengumandangkan adzan setelah gelap dan tidak cukup hanya dengan tenggelamnya matahari saja. Mereka beralasan bahwa hal itu lebih untuk kehati-hatian dalam ibadah. Tindakan ini tindakan yang salah, yang menyalahi sunnah karena seharusnya ia mengumandangkan adzan tepat setelah matahari tenggelam. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah siam itu sampai datang malam. Di suratil Baqarah. Allah Ta'ala menentukan batasan siam hingga masuknya waktu malam. Dan masuknya waktu malam ialah saat bulatan matahari tenggelam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika malam datang dari sini, yakni dari arah timur, siang berlalu dari sini, dari arah barat, dan matahari tenggelam, maka orang yang siam telah berbuka, yakni sudah masuk waktu berbuka. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Setelah menyebutkan ayat tersebut, Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi menjelaskan para ulama sepakat bahwa ketika matahari tenggelam, saat itu telah masuk waktu malam dan orang yang siam boleh berbuka. Mukhtasar Qiyamul Lail. Syekhul Islam menjelaskan atau ditanya tentang tenggelamnya matahari, apakah orang yang siam boleh berbuka hanya berdasarkan hal itu? Beliau menjawab, ketika seluruh bulatan matahari telah tenggelam, orang yang siam boleh berbuka. Dan warna merah kuat yang masih ada di ufuk tidak lagi menjadi ukuran. Ketika seluruh bulatan matahari terbenam, saat itu kegelapan muncul dari arah timur. Seperti yang disampaikan, yakni dalam sabda Rasulullah SAW, ketika malam datang dari sini, dari arah timur, siang berlalu dari sini, dari arah barat, dan matahari tenggelam, maka orang yang siam telah berbuka, sudah masuk waktu berbuka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
Ikhwatul iman, menunda berbuka, menunda berbuka. Tindakan ini menyiratkan dua keburukan. Yang pertama, menunda berbuka menyebabkan penundaan sholat maghrib. Bahkan kadang menyebabkan berlalunya waktu sholat maghrib secara keseluruhan. Untuk itu, seorang muslim harus segera berbuka agar bisa sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kedua, tindakan ini menyalahi sunnah Nabi SAW dan menyamai puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti dijelaskan dalam nas-nas. Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Riwayat Imam Bukhari. Sahal bin Sa'ad juga meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ummati ala sunnati malam tantadir bi fitrihan nujum. Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama tidak menanti bintang-bintang untuk berbuka. Riwayat Imam Ibnu Hibban. Abu Darda berkata, 3 hal yang termasuk akhlak Nabi yaitu menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Riwayat Imam Tabrani secara mauquf. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yazaluddin dohiron ma'ajjalan nasu al-fitr li'anna al-yahud wan nasara yuakhirun. Agama Islam akan senantiasa menang selama manusia kaum muslimin menyegerakan berbuka sebab orang-orang Yahud dan Nasrani menundanya. Riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Syekhul Islam menjelaskan nas hadis tersebut menunjukkan bahwa kemenangan Islam tercapai dengan menyegerakan berbuka. Tujuannya ialah untuk menyelisih orang-orang Yahud dan Nasrani, mengingat menyelisih mereka menjadi salah satu faktor kemenangan agama. Karena tujuan para rasul diutus adalah untuk memenangkan agama Islam atas semua agama. Oleh karena itu, menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani merupakan salah satu tujuan terbesar diutusnya para rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.